Alhamdulillah, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang bebas dari penjara pada 17 Juli. Sebelumnya, Panji ditahan di Lapas Indramayu, Jawa Barat. Hukuman itu diterima Panji setelah ditetapkan melanggar pasal terkait penodaan agama pada Maret lalu. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara yang dikurangi masa penahanan selama proses peradilan sejak 6 bulan sebelumnya. Buat yang belum tahu, Panji tahun lalu disorot karena dianggap menyebarkan ajaran menyimpang. Di antaranya, membolehkan jemaah laki-laki dan perempuan saat sholat bercampur, mendorong perempuan jadi khotib sholat Jumat. Juga bilang Al-Quran adalah firman Allah tapi dengan bahasa Nabi Muhammad. Tuduhan itu disayangkan banyak pihak seperti Setara Institut, YLBHI, dan Kami Pergerakan Indonesia untuk Semua. Kasus ini menambah daftar hitam korban kriminalisasi pasal penodaan agama. Kalau dibiarkan, jelas bisa mengancam keberagaman dan demokrasi di Indonesia. Stop kriminalisasi kebebasan berpikir dan beragama dengan pasal penodaan agama. Apakah beras dan semua kehidupan saya dengan gaji seorang mayor jenderal hanya 250.000 rupiah pada saat aku menjadi presiden, tapi bisa menyembuhkan anak saya. Ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi dokter, dengan uang 2 tahun sekolah tidak bayar. Semuanya termasuk kesehatan. Di dalam dunia pendidikan kita berjuang untuk mempersatukan bangsa kita. Dari suku-suku yang mana, bahasa yang mana, kekacauan di mana-mana, pemberontakan di Aceh, di Papua, dan kemudian ikhtiar semuanya dari ketenangan setelah para meninggalkan pemerintahan, semua terjadi kekacauan perpecahan. Pahatlah kepada puncaknya 93, 94, 95, 98 di dalam pemerintahan kita terjadi segregasi. Bayangkan negara yang tentram, harga barang murah, jalan tidak ada yang diperkosa, tidak ada yang dibunuh di tengah-tengah. Malam-malam baik wanita maupun pria, semua masa pemerintahan. Pada saat itulah puncaknya ada. Kemudian disinilah Syekh Panji Gumilang mendapat suatu rahmat Allah. Masuk ketika pemerintahan sudah duduk ke bawah. Ini baru main ke atas untuk mempersatukan dan untuk menyatakan bahwa kita sebagai suatu keluarga membentuk ilmu pengetahuan dan dunia akhirat yang ada cita-citanya, maka saat itulah semua apa yang dipelajari oleh Al Zaitun untuk menyatukan antara pengetahuan dan amal, ilmu dan amal dipraktekkan di Al Zaitun ini. Ketika suasana politik mulai menurun, saya membaca bagaimana perjuangan Syekh begitu saatnya 97-98 atau sudah tidak lagi berkuasa, ditinggikan, ditinggi, difitnah segala macam yang dialami oleh Syekh Al Zaitun, termasuk untuk pembangunan segala macam ini. Nah, pada waktu naik presiden diresmikan, di situ tinggi besar saja, karena waktu sudah tidak ada lagi yang memberikan contoh rasa amanah, rasa rahim kepada bangsa. Inilah saatnya Al Zaitun baru naik sebagai bayi yang baik untuk ilmu dan amal. Nah, di dalam ini perjuangan antara keluarga Al Zaitun, baik dari para santri maupun para pemikir dan semua yang bekerja untuk membangun Al Zaitun, suasana diberikan perjuangan berat. Kemudian di sini ada para presiden, ada tokoh-tokoh datang kembali, dan betul saya masuk juga kita dalam suasana Al Zaitun masih dalam rangka membangun universitas yang sudah ada dan tidak bisa kemudian dibentuk Institut Agama Islam oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali. Jadi dengan demikian perjuangan Al Zaitun selama 25 tahun ini saya tidak perlu satu kekuatan bersama bersatu sivitas akademika maupun santri, apakah mahasiswanya atau bagian besar
sampai sekarang